Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan di pembelajaran kali ini kalian tetap semangat dan konsentrasinya masih penuh dalam memahami materi pelajaran bahasa Indonesia. Adapun materi kali ini kalian akan berhadapan dengan hikayat dan cerpen, di mana di semester sebelumnya kalian kan telah mempelajari materi hikayat, dan di semester genap kalian akan mendalami hikayat dan cerpen itu sendiri. Kenapa hikayat dan cerpen? Karena hikayat dan cerpen di sini merupakan salah satu jenis karya sastra. Selain salah satu jenis karya sastra, bisa ada hal di dalam hikayat dan cerpen di sini ada kesamaan dan ada juga perbedaannya. Makanya di sini yang akan dibahas adalah mengenai perbandingan nilai-nilai dan kebahasan hikayat dan cerpen. Salah satunya adalah karakteristik kebahasaan dalam hikayat. Karakteristik itu berkaitan dengan unsur-unsur kebahasaan, ciri khas kebahasaan di dalam hikayat. Bisa jadi misalnya karakteristik di sini adalah menggunakan majas. Selain menggunakan majas, ciri khas hikayat di sini biasanya menggunakan apa? Misalnya lebih kepada menggunakan kata-kata arkais dan lain sebagainya. Nanti di hari ini kalian akan mendalami, kalian akan lebih paham lagi mengenai hikayat dan cerpen. Dan selanjutnya yang kedua adalah mengenai perbedaan nilai-nilai dan kebahasan dalam hikayat dan cerpen. Perbedaan nilai-nilai dan kebahasaan dalam hikayat cerpen di sini maksudnya apa? Bahwa di dalam hikayat dan cerpen di sini jelas ada perbedaannya, ya. Nah, tolong konsentrasi. Kalian harus bisa memahami, soalnya nanti setelah ini kalian akan dihadapkan dengan latihan soal, ya. Selanjutnya di materi selanjutnya, nah, mengenai penggunaan majas dan penggunaan kata-kata arkais. Di sini karakteristiknya di dalam hikayat di sini ada penggunaan majas dan ada penggunaan kata-kata arkais. Penggunaan majas di sini ada 4. Ada majas perbandingan, yang kedua majas sindiran, yang ketiga majas penegasan, dan yang keempat adalah majas pertentangan. Majas perbandingan. Majas perbandingan di sini adalah majas yang isinya adalah membandingkan satu objek dengan objek yang lain, itu dinamakan majas perbandingan. Seperti apa contohnya yang termasuk majas perbandingan? Ada personifikasi, ada metafora, dan masih banyak lagi. Misalnya contoh, personifikasi di sini mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup. Itu termasuk ke dalam majas personifikasi. Seperti apa contohnya? Mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup. Misalnya angin meraung-raung, pulpen menari-nari. Karena pulpen adalah termasuk benda mati. Kalau menari-nari termasuk ke dalam yang biasa dilakukan oleh makhluk hidup. Selain itu, yang ke B, majas sindiran. Majas sindiran di sini adalah majas yang isinya adalah bernadakan sindiran. Contohnya apa? Ada ironi, ada sarkasme, dan juga ada sinisme, dan masih banyak lagi. Yang termasuk ke dalam majas ironi, misalnya, ironi di sini artinya menyindir sesuatu hal dengan nada halus. Menyindir seseorang dengan nada halus. Misalnya contoh seperti apa? Enak sekali masakanmu hingga air laut kalah asinnya. Yang pertama ada dua di sini. Ada dua makna. Yang pertama, enak sekali masakanmu. Oh, ternyata masakan saya itu enak. Ternyata selain enak, dibalik keenakan itu hingga air laut kalah asinnya. Maksudnya terlalu asin kan? Itu namanya adalah majas ironi. Kalau sarkasme di sini adalah majas yang bernada menyindir tapi bernada kasar itu. Terus yang ke C, majas penegasan. Majas penegasan di sini berisi penegasan. Seperti apa contohnya yang termasuk ke dalam majas penegasan? Ada pleonasme, ada repetisi. Kalau pleonasme misalnya kebanyakan penggunaan kata-kata mubazir. Misalnya contoh, masuk ke dalam, naik ke atas kan? Di dalam sebuah kalimat di sini biasanya ada yang menggunakan anak-anak sekarang masuk, anak-anak masuk ke dalam, anak-anak masuk ke dalam. Itu penggunaan kata-kata mubazir yang seharusnya tidak boleh dipakai, tapi itu termasuk ke dalam majas pleonasme, ya. Kalau majas repetisi itu artinya adalah pengulangan. Misalnya contoh,
1, 2, 3, misalnya itu dari segi hitungan bisa jadi, dari segi bilangan juga bisa jadi seperti itu. Itu namanya adalah pengulangan ya. Terus yang keempat adalah majas pertentangan. Apa yang dimaksud dengan majas pertentangan? Majas pertentangan di sini yang berisi pertentangan. Misalnya contoh apa? Yang termasuk ke dalam majas pertentangan ada antitesis, ada paradoks. Ada antitesis dan juga ada paradoks. Misalnya contoh majas antitesis di sini berisi tentang perlawanan. Seperti apa contohnya? Misalnya ada tua, muda, siang, malam. Itu namanya adalah antitesis di dalam penggunaan kalimatnya seperti itu. Kalau misalnya adalah paradoks penggunaan kata yang berlawanan tapi ada bernada berlawanan tapi dengan nada halus seperti itu. Misalnya contoh, di tengah keramaian aku merasa kesepian. Tapi kok ada di keramaian tapi ada kesepian. Paham ya? Ada keramaian dan ada kesepian seperti itu. Itu termasuk ke dalam majas paradoks. Nah, selanjutnya ada penggunaan kata-kata arkais. Kenapa di sini di gaya bahasa dalam hikayat di sini biasanya menggunakan ungkapan arkais berhubungan dengan masa lalu, menggunakan kata-kata kuno. Biasanya digunakan dalam bahasa Melayu ya. Seperti apa contohnya? Misalnya adalah syahdan, hatta, alkisah, sebermula, si empunya cerita, dan lain sebagainya. Itu penggunaan kata-kata arkais. Nah, selanjutnya ada di sini unsur-unsur pembeda. Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama kalau hikayat, temanya di sini tema-tema hampir sama. Kalau di dalam hikayat, karena tema-temanya biasanya bertemakan tentang sebuah kerajaan. Kalau biasanya hikayat ya, karena lebih bersifat istana sentris. Kalau cerpen di sini temanya lebih bervariasi dan banyak pilihan. Itu cerpen. Misalnya temanya tentang apa? Misalnya cerpen nih mau bertemakan tentang ketuhanan, boleh. Misalnya temanya tentang sosial, boleh. Kalau hikayat itu tema-temanya hampir sama, karena biasanya menceritakan tentang sebuah kerajaan. Kalau latar di sini sangat menonjol di dalam hikayat. Biasanya kan istana kan dan lingkungannya. Misalnya di dalam istana itu ada apa aja? Ada raja, terus ada selir, ada prajurit dan lain sebagainya. Kalau cerpen, latarnya lebih bervariasi karena ada tempat. Ada tempatnya di mana? Di sekolah. Terus misalnya di kantin. Kalau waktunya misalnya siang hari, senja hari. Kalau suasananya mencekam itu. Terus selain mencekam, suasananya sedih dan lain sebagainya. Adapun tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan di sini, tokohnya terbatas. Biasanya yang berperan di sana ada raja-raja, ada ratu, permaisuri, rakyat jelata, dan karena menceritakan tentang kehidupan istana saja di sana. Karena sifatnya adalah statis ya kalau di dalam hikayat. Dan kalau cerpen di sini tokohnya diciptakannya tidak terbatas karena penokohannya cerpen lebih realistis kan. Kenapa lebih realistis? Biasanya yang tokohnya itu banyak. Ada tokoh pembantu, ada di dalam sebuah cerpen. Terus misalnya tokoh sentral, tokoh utama itu. Tokoh sentralnya misalnya si orang kaya dan lain sebagainya itu. Kalau alur di sini biasanya kalau di dalam hikayat menggunakan alur maju. Kalau cerpen ada 3, alur maju, mundur, dan alur campuran. Jadi kalau hikayat mah khusus alur maju yang dipakai. Kalau cerpen di sini ada alur maju, alur mundur, ada alur campuran. Kalau sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Kenapa orang ketiga serba tahu? Misalnya seolah-olah si pengarang menceritakan tentang kerajaan, tapi si pengarang tersebut tidak ikut serta di dalam sebuah cerita, paham tidak? Jadi tidak ada orang ketiga serba tahu di sini. Jadi yang ditulisnya itu khususon pengarang aja, khusus si pengarang yang menulis sebuah ceritanya tersebut. Bisa jadi raja, tapi berpindah kepada misalnya si tokoh sentralnya kan raja misalnya, berpindah kepada si permaisuri dan lain sebagainya, semuanya diceritakan. Itu. Kalau sudut pandang di dalam cerpen di sini ada sudut pandang orang ketiga, ada sudut pandang orang pertama dan campuran banyak ya. Kalau gaya bahasa di sini biasanya menggunakan gaya bahasanya statis. Jadi gaya bahasanya itu saja, tidak ada perubahan.
Itu. Kalau cerpen gaya bahasanya lebih dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Itu kalau cerpen ya. Kalau amanat itu artinya adalah apa? Pesan yang disampaikannya biasanya secara eksplisit. Kalau amanatnya secara eksplisit, artinya adalah langsung. Kalau amanat tidak ditulis secara eksplisit, bahkan cenderung implisit. Kalau cerpen amanatnya itu. Kalau unsur ekstrinsik, unsur yang berasal dari luar. Ada biografi pengarang, ada nilai-nilai. Biografi pengarang misalnya nama pengarang biasanya tidak disebutkan, anonim. Kenapa nama pengarangnya tidak disebutkan? Karena hikayat itu tanpa pengarang itu biasanya ya. Jadi nggak disebutkan si pengarangnya saja. Kalau cerpen nama pengarangnya biasanya ditampilkan. Misalnya cerpen judulnya ya. Kan Aini misalnya contoh. Aini kan sering menulis cerpen, makanya biasanya karya Aini misalnya. Itu. Kalau nilai-nilai ada nilai agama, pendidikan yang paling menonjol. Itu biasanya di dalam hikayat karena bersifat religius. Itu nilai agama dan pendidikan biasanya. Kalau cerpen, nilainya lebih beragam. Ada nilai sosial, ada nilai budaya, agama, dan pendidikan. Jadi campur itu kalau cerpen. Nah, selanjutnya di sini kalau penyusunan hikayat ke dalam bentuk cerpen, salah satunya yang pertama adalah meringkas atau membuat sinopsis sebuah penggalan hikayat. Jadi kalian, langkah yang pertama adalah membuat sinopsis terlebih dahulu. Ulasan singkat dari hikayat di sini, intisarinya saja yang dulu dipakai ya di dalam sebuah hikayat. Terus yang kedua, mendaftar konflik-konflik. Misalnya, konflik di sini artinya adalah pertikaian antara si tokoh utama dengan si tokoh kedua, si lawan tokoh. Itu namanya adalah konflik. Permasalahan yang terjadi di dalam hikayat tersebut apa? Tulis dulu konflik-konfliknya. Yang ketiga, memilih konflik yang menarik, yang mengesankan. Permasalahannya yang paling menarik itu apa dulu gitu. Yang keempat, mengembangkan pilihan konflik tersebut menjadi cerita pendek. Setelah dari konflik tersebut ditulislah ke dalam sebuah cerita pendek. Itu langkah-langkah penyusunan hikayat dalam bentuk cerpen. Adapun penyampaian hikayat dalam bentuk cerpen di sini yang perlu diperhatikan pertama adalah dari segi aspeknya keruntutan cerita, dari suara, lafal dan intonasi. Lafal itu pengucapan ya. Kalau intonasi, lafal itu pengucapan dari huruf kejelasan ucapan. Kalau intonasi itu artinya lebih berkaitan dengan nada suara, gestur di sini gerak tubuh dan mimik raut muka itu. Sampai sini paham ya? Mudah-mudahan materi kali ini kalian mudah memahami apa yang Ibu sampaikan dan nanti di pertemuan selanjutnya kalian akan berhadapan dengan tugas di mana tugasnya adalah menyusun hikayat ke dalam bentuk cerpen. Mungkin cukup sekian penyampaian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.